Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Kita lanjutkan hadis nomor 5026. Hadis dhaif riwayat pada Imam Hasan Al-Basri secara mursal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu minal laili walau arba'an." Salatlah kalian dari bahagian malam, minta baik, walau 4 rakaat, walau arba'an, walaupun 4 rakaat. Sallu walau raka'ataini, salatlah kalian walaupun 2 rakaat. Ma min ahli baitin, ma'nya manafi, tidaklah dari ahli rumah tu'arafu lahum, yang dikenal bagi mereka salatu minal lail, salat dari malam hari, yang dikenal bagi mereka salat dari malam hari, illa melainkan nadahum munadin, menyeru akan mereka oleh orang yang menyeru, memanggil akan mereka oleh orang yang memanggil. Munadin itu malaikat. Apa kata malaikat? Kepada penduduk rumah, penghuni rumah yang dikenal salat malam. Ya ahlal bait, wahai penghuni rumah, kumu, berdirilah kalian, bangunlah kalian, li salatikum, untuk salat kalian. Bangunkahlah kalian untuk salat kalian. Maka ketika kita merenungi atau mengingat kebiasaan-kebiasaan dalam hidup, ketika kita punya rutinitas untuk salat malam, walaupun lampu mati sekalipun,
al-alarm tidak berbunyi, maka kita tersentak bangun pada waktu yang kita inginkan. Tapi ketika kita tidak biasa atau di waktu-waktu tidak biasa sholat malam, setelah dijadwalkan pun itu susah untuk bangun. Maka Nabi bersabda, sebetulnya bukan kalian yang terbangun karena kebiasaan, bukan kalian yang terbangun karena kebiasaan, tapi kalian dibangunkan oleh malaikat. Bagi siapa yang dibangunkan malaikat? Siapa? Ahli baitin tu'rafu lahum salatu minal lail. Penduduk rumah yang dikenal mereka punya salat malam. Penduduk rumah, individu yang dikenal mereka salat malam. Penghuni kamar yang dikenal mereka salat malam. Lihat sofa, itu sofa atau roda? Sofa bawah. Nah itu yang dikenal salat malam. Bangunin semuanya oleh malaikat. Tapi kalau jiran, la tu'rafu lahum salatu minal lail. Maka ketika mau tidur, niat saya bangun nanti, bangun. Dah malu nih sering sebut. Enggak bangun juga. Kenapa enggak dibangunin oleh malaikat? Tapi ketika seseorang mempunyai komitmen, saya akan bangun, maka kalaupun tidak dibangunkan, maka akan datang malaikat membangunkannya. Nadahum munadid. Malaikat enggak tidur, enggak salah waktu. Maka sebahagian daripada orang-orang soleh mengatakan begini, saya enggak perlu al-alarm untuk bangun malam. Saya cukup bilang, tolong bangunin saya jam 2 ya. Dia tinggal ngomong begitu saja, nanti dia bangun jam 2. Mungkin karena kebelet buang air kecil, mungkin karena mati lampu, mungkin karena terlalu dingin, mungkin karena apa saja. Mungkin karena bantalnya hilang, mungkin karena bunyi-bunyian di malam hari, kecoak masuk dalam bajunya. Ini pernyataan daripada ulama-ulama salafun saleh. Maka yang sulit bukan bangun malam, tapi melatih diri sampai dikenal salat malam. Melatih diri sampai dikenal salat malam. Kalau sudah dikenal punya salat malam, nanti enggak perlu ada yang membangunkan. Malaikat Allah tugaskan membangunkan orang tersebut. Kalau malaikat yang membangunkan, dia enggak perlu diteriakin, dia akan meniupkan, membisikkan ke dalam hatinya, bukan ke dalam telinganya. Hadis berikutnya, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu ala atfalikum." Salatlah kalian atas anak-anak kalian. Salatlah kalian atas anak-anak kalian. Maksudnya, salatilah jenazah anak-anak yang meninggal sebelum usia balik di antara kalian. Sebelum usia balik, supaya jangan ada pernyataan salat jenazah itu intinya kan doa. Bahkan ada pendapat ulama yang saz, keluar daripada
pendapat jumhur, sehingga pendapat itu tidak boleh diamalkan, tidak boleh disampaikan, hanya boleh sekedar diketahui. Ada satu pendapat mengatakan solat jenazah tidak perlu pakai wudhu karena tujuannya hanya doa. Ini nggak boleh dipraktek, ini hanya untuk sekedar diketahui. Menguatkan pernyataan bahasanya tujuan dari solat jenazah adalah doa. Sementara anak yang meninggal sebelum balik tidak perlu kepada doa. Kalau tidak perlu kepada doa, tidak perlu disolatkan. Jangan sampai ada muncul pendapat kalau anak-anak meninggal langsung saja dikuburkan, nggak perlu disolatkan. Nah, supaya tidak muncul pendapat itu, Nabi bersabda, "Shallu ala atfalikum." Walaupun dia anak-anak tidak perlu kepada doa maghfirah, tidak perlu didoakan supaya diampuni dosanya, tapi tetaplah kalian menyolati jenazah anak-anak kalian yang meninggal sebelum baligh. Tapi doanya bukan Allah maghfir lahu. Al-Imam Nawawi katakan doanya adalah Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa zukhra wasakil mawadinahuma bihi wa asbighas sabra ala qulubihima. Itu doa untuk menyolati jenazah anak-anak. Sebelum diawali dengan doa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa syahidina wa dzakarina wa unsana. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka min, di antara dari afratikum, orang-orang yang mempersiapkan kedatangan kalian. Afratikum, orang-orang yang akan mempersiapkan kedatangan kalian ketika kalian datang ke akhirat, ketika kalian dikumpulkan di mahsyar. Maka yang menyambut kalian, yang menyiapkan kedatangan kalian, yang memberikan fasilitas kepada kalian, itu adalah anak-anak kalian yang meninggal sebelum usia baligh. Sebelum usia baligh, maka dia akan mencari kedua orang tuanya, membawa segelas air, maka orang tuanya akan dia kasih minum dengan air tersebut sehingga tidak merasakan haus sampai masuk surga. Ketika dia diperintahkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan masuk surga. Ya Allah, saya tidak akan masuk surga sebelum kedua orang tua saya bawa ke dalam surga. Maka kata Allah, masukkanlah kedua orang tuamu ke dalam surga. Ini anak yang meninggal sebelum baligh. Yang sekarang ini kalau meninggal nggak ada gunanya, dia saja bermasalah. Maka kalau ada di antara antum yang belum akikah, orang tua tidak lagi sunat muakkad mengakikahinnya, karena kalau meninggal nggak ada gunanya juga. Dalam tanda kutip, yang syafaat anak-anak, tapi karena dia ulama, karena dia soleh, karena dia hafiz, itu lain lagi sudut pandangnya. Itu sisi yang lain, pasti ada gunanya. Tapi dari sisi usia tidak lagi. Sehingga anak-anak yang sudah baligh itu mengakikahinya sunnah saja. Lebih baik diakikahin yang sudah meninggal yang belum baligh. Itu yang pertama. Karena Nabi bersabda,
Al-maulud marhunun bi akikatih. Anak yang dilahirkan digadaikan, tergadai dengan akikahnya. Kalau belum dibayar akikahnya, berarti dia tergadai. Barang yang tergadai tidak bisa dimanfaatkan, maka dia tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya di mahsyar kalau akikahnya tidak dibayarkan. Sallu ala kulli mayyit. Salatlah kalian atas setiap mayat. Salatlah kalian atas setiap mayat, baik mayat orang soleh atau mayat orang toleh, baik mayat laki-laki atau mayat wanita. Yang penting mayat itu mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti hadis yang nanti akan kita baca pada 2 nomor setelahnya. Salatlah kalian di atas setiap mayat, baik yang meninggal secara normal atau meninggal karena kecelakaan, bahkan yang meninggal karena bunuh diri. Justru yang tidak taat itu yang banyak, yang mesti banyak orang yang menyolatkannya, karena dia lebih butuh kepada syafaat. Walaupun ketika hidup di dunia kita merasa jengkel karena dia tidak mau diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam waktu yang sama ketika dia meninggal dunia, dia tetap saudara kita. Jangan sampai kita membantu syaitan dalam hal ini. Ketika dia hidup, dia digoda oleh syaitan, sehingga dia tidak melakukan perintah Allah dan dia mengerjakan perkara maksiat. Setelah dia meninggal dunia, justru kita jadi syaitan untuk menghalangi orang-orang lain untuk menyolatinya. Kamu ikut nanti salat jenazahnya? Oh, saya enggak. Ngapain ikut? Kita jauhlah dilempar, diajak untuk taat, dia membangkang. Rasain sekarang. Kata setan, bagus itu, sependapat kita. Tapi ketika orang-orang tidak taat, kita justru mengajak masyarakat, keluarga dan kolega untuk menyolatkan jenazahnya sebanyak-banyaknya. Lalu kita bertawassul, bertasyafu' dengan hadis Nabi, orang yang disolatkan oleh 40 orang, orang yang disolatkan oleh 100 orang, maka akan wajib mendapatkan pengampunan dari Allah. Kita katakan, wahai Allah, saya sudah kumpulkan 100 orang untuk menyolatkan jenazah ini, dan engkau berjanji melewat hadis Nabimu, orang disolatkan oleh 100 orang akan mendapatkan pengampunan dosa. Ampunilah dosa saudara kami ini. Kata setan, oh kurang ajar dia. Sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menggoda dia, sehingga dia berlumuran dengan dosa. Kemudian kalian berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan orang lain supaya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai kita berpihak kepada syaitan lalu meninggalkan saudara kita. Jangan sampai berpihak kepada syaitan lalu meninggalkan saudara kita. Maka ketika orang berbuat maksiat, orang berbuat dosa, orang berbuat zalim, jangan didoakan kebinasaan, karena itu berbentuk daripada keberpihakan kepada syaitan. Doakan dia mendapatkan hidayah, doakan dia mendapatkan pengampunan, supaya keberpihakan kita tetap kepada orang-orang yang beriman. Karena Allah menghargai iman walaupun orang itu tidak taat. Buktinya Nabi bersabda, tidak akan terjadi kiamat selagi masih ada yang mengatakan Allah.
Walaupun dia tidak sholat, walaupun dia berbuat maksiat, tapi selagi ada mengatakan Allah, kiamat gak akan terjadi. Begitu Allah menghargai orang beriman yang maksiat. Orang beriman yang tahu cuman kalimat Allah saja. Nah, maka Nabi bersabda, jangan lihat siapa yang meninggal, tapi ikutlah kalian menyolatkan jenazah siapa saja yang meninggal. Hadis berikutnya, wajahidu ma'a kulli amir, berperanglah kalian bersama setiap amir, bersama setiap pemimpin. Ini menunjukkan keikhlasan. Oh, kalau dia amirnya saya nggak mengikut. Kalau fulan amirnya saya taat. Oh, dia nggak mau. Berarti ketaatanmu karena amirmu, bukan karena Allah. Apakah ketika dia amirnya lalu ketaatanmu kepada Allah tidak sah? Pengabdianmu kepada Allah, jihadmu untuk Allah tidak diterima? Tidak. Jihadmu untuk Allah, pahalamu di sisi Allah itu tetap ada. Walaupun siapapun yang mengajakmu, siapapun yang menjadi amirmu, siapapun yang menjadi pemimpinmu. Pembahasannya sudah jelas pada hadis sebelumnya. Sallu khalfa fajin, sallu khalfa birrin wa fajir, sallu ala kulli birrin wa fajir, wajahidu ma'a birrin birrin wa fajir. Itu uraian daripada hadis ini. Jahidu ma'a kulli amir, baik amirnya bir, orang baik, maupun fajir, orang zalim. Ini untuk menunjukkan kepada Allah, saya beramal bukan karena dia. Saya melakukan salat jenazah bukan karena jenazahnya. Saya melakukan salat jamaah bukan karena imamnya. Saya berjuang bukan karena amirnya, tapi saya salat jamaah karena Allah, siapapun imamnya. Saya salat jenazah karena Allah, siapapun jenazahnya. Saya berjuang karena Allah, siapapun yang mengarahkannya. Seorang alim besar mau khurud 4 hari 40 hari, siapa ngasih bayan hidayah? Oh, kalau dia ngasih bayan hidayah, terhina saya. Ya, siapa saja mau ngasih bayan hidayah, siapa saja mau ngasih arahan, siapa saja mau ngasih pandangan, siapa saja ngasih bayan tangguh, nggak ada masalah. Siapapun amirnya, karena amalmu bukan dipengaruhi oleh siapa yang mengarahkan, tapi amalmu dipengaruhi sejauh mana kamu beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada yang mengantuk. Nah, ketika saya baca arti, antum lihat kitab, tulis. Tapi ketika saya jelaskan, jangan lihat kitab, antum lihat ke depan. Itu cara belajar. Nah, sekarang lihat kitab. Sallu, salatlah kalian. Sallu, salatlah kalian ala, di atas, mautakum, orang yang meninggal di antara kalian, bilail, di malam hari, wan nahari, dan di siang hari. Salatlah kalian di atas orang yang meninggal di antara kalian di malam hari dan di siang hari. Nah, berarti ketika boleh dilakukan salat di malam hari dan salat di siang hari, maka dikuburkan juga boleh di siang hari
boleh juga di malam hari. Jangan sampai ananiah, keegoisan orang hidup itu menyengsarakan jenazah. Sudahlah dia ditunggu, kemudian gara-gara menunggu dia, akhirnya terjadi pertengkaran. Ada yang mau disalatkan malam, kuburkan malam. Ada yang bilang nggak boleh kuburkan malam. Tapi ada kebiasaan yang sangat bagus di sebagian tempat. Seseorang kalau sudah meninggal dunia, itu tidak menunggu siapa-siapa. Jenazahnya dimandikan, dikafankan, disolatkan. Nah, setelah disolatkan, baru ada penungguan, menunggu keluarga, menunggu siapa, sehingga jenazah itu sudah selesai dimandikan, dikafankan, diletakkan di satu ruangan di rumah tersebut. Maka siapa saja yang datang bertakziah, bahasa kitabnya takziah, bahasa kampungnya melayat, itu bisa datang sholat kemudian keluar, datang sholat keluar, datang sholat keluar. Jadi orang datang itu ada gunanya. Nanti datang 5 orang, masuk ke situ, sholat, doa, keluar. Kemudian datang 3 orang, doa, sholat, keluar. Jadi jenazah itu disolatkan oleh sekian orang, yang nantinya akan disolatkan juga ketika sebelum pengebumian dengan 3 shaf. Yang jelas orang yang terburu-buru melayat hanya dengan waktu yang sebentar, ada faedahnya baik bagi jenazah maupun bagi orang melayat. Hari ini kita melayat, apa faedahnya? Kita datang ke tempat melayat hari ini, apa gunanya? Hanya mencium asap rokok, duduk ngumpul-ngumpul mencium asap rokok, kemudian mulai berbicara tentang jenazah, langsung ghibah, setelah itu pulang. Nah, itu saja gunanya. Jenazah terbujur di situ, dikelilingi oleh ibu-ibu. Kemudian yang laki-laki duduk nongkrong di luar, cerita-cerita, salaman. Bagi kita gunanya hanya sebagai sosialisasi, pendekatan kepada umat. Kita ada gunanya pendekatan kepada umat. Tapi bagi jenazah nggak ada gunanya. Coba kalau jenazah itu sudah siap disolatkan, datang 10 orang santri, salat jenazah, doa, balik, datang 10 lagi, balik, datang 10 lagi, balik lagi. Jadi ada syiarnya. Nah, itu coba antum ingat bagi jenazah-jenazah dari anggota keluarga masing-masing, atau jenazah antum nantinya, bilangnya begitu. Kalau saya meninggal, wasiat di sekarang, tolong mandikan saya dan kafani, sambil menunggu orang-orang datang bisa menyolatkan. Apa yang kebayang? Apa yang kebayang? Harus dibayangin. Jangan sampai cerita mati seolah-olah nggak akan terjadi. Ini pas cerita mati seolah-olah nggak terjadi, orang lain yang mati. Ya, kawan di samping ini yang mati besar. Nah, ini pelaku sejarahnya. Bukan. Dan lihat orang lain pelaku sejarahnya. Antum, diri masing-masing yang dibayangkan pelakunya. Nah, saya yang digotong. Maka ketika melihat datang mentakziah, datang melayat, bahasa kampungnya, itu ketika kita lihat jasad yang terbaring kaku di tengah rumah itu bayangkan mukanya muka kita gitu. Oh, saya begini, mana besok?
Begitu cara memandikannya, ditonton oleh orang ramai-ramai. Malu nggak antum mandi ditonton oleh orang ramai-ramai? Kayak enggak. Santai aja buka baju mana-mana mandi, nggak malu. Kemudian dibungkus, mirip muka saya ya. Ya Allah, siapa? Saya kan. Itu guna tujuan daripada ziarah, melayat, takziah, salat jenazah dan sebagainya. Sallu ala man qala la ilaha illallah. Salatlah kalian atas siapa saja yang pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sallu, salatlah kalian atas siapa saja yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, baik dia orang taat atau tidak taat, baik dia orang beriman, dia mesti beriman, baik dia orang soleh atau tidak soleh, baik dia mati secara wajar atau mati bunuh diri atau mati karena sabu. Kenapa dia mati? Karena sabu. Kenapa dia mati? Tabrak tiang listrik setelah mabuk satu peti. Salat saja nggak ada masalah. Yang penting dia itu muslim kan? Pernah nggak dia mengucapkan dia kalimat syahadat? Oh pernah sekali waktu khitan. Nah sudah, salatkan. Wasallu wara'a man qala la ilaha illallah, dan salatlah kalian di belakang setiap orang yang pernah membaca la ilaha illallah. Sallu, salatlah kalian, wara'a, di belakang, man, siapa saja, qala, yang membaca la ilaha illallah, artinya siapa saja imamnya, imamnya. Siapa saja imamnya, yang penting dia pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, boleh menjadi imam. Ini hukum darurat. Ini hukum ketika kita tidak bisa memilih, tapi ketika masih bisa memilih, maka syarat imam itu lengkap di dalam kitab fikih. Utamakan yang lebih alim. Falya ummukum aqra'ukum li kitabillah, hendaklah yang mengimami kalian yang lebih paham dengan Al-Quran, kemudian yang hafiz Al-Quran, kemudian yang lebih tua, kemudian yang lebih dulu hijrahnya, kemudian yang lebih bersih pakaiannya. Ada urutan-urutan afdaliyah imamah. Makruh berimam kepada orang yang tidak khitan, makruh berimam kepada orang fasik, makruh berimam kepada imam perokok. Itu hukum afdaliyah di fikih. Tapi ketika hal itu tidak bisa ditemukan, kemana saja kita jadi imam, bermakmum salat jamaah misalnya, tidak menemukan syarat-syarat yang kita inginkan, maka pakai hadis ini, sallu wara'a man qala la ilaha illallah. Pas masuk di masjid, bajunya batik, celananya alhamdulillah kain dasar. Tak lama-lama khatibnya celananya jeans, kemudian berimam jamaah, imamnya celananya training, apa ini? Training baju kaos, nggak pakai peci, pakai jenggot. Dia mengucapkan kalimat syahadat nggak? Ucapin, ya sudah, salat saja di situ, nggak usah buat masalah.
Oh, ini dia kunut lari dia. Itu enggak baca hadis buat TV. Maka fi itu mesti baca hadis. Sallu ala man, sallu wara'a man qala la ilaha illallah. Kenapa dengan imam baca kunut kamu langsung lari? Batal salat. Kenapa imam baca bismillah langsung kabur? Kenapa ketika imam berzikir langsung kabur? Nah, sallu alayya, bersalawatlah kalian kepada saya. Bersalawatlah kalian alayya, kepada saya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Fa inna salatakum, maka sesungguhnya salawat kalian alayya, kepada saya, zakatul lakum, itu adalah pensucian bagi kalian. Itu adalah pensucian bagi kalian. Salawat akan mensucikan diri seseorang. Salawat akan mensucikan gaya hidup seseorang. Salawat akan mensucikan seseorang dari tabiat-tabiat yang tidak baik. Salawat akan membersihkan seseorang dari perilaku-perilaku kotor. Salawat akan membersihkan orang-orang dari dosa-dosanya. Dan salawat akan membersihkan hati nurani seseorang. Maka kalau kita melihat orang-orang yang bersalawat, yang banyak bersalawat lebih santun daripada yang anti salawat. Lah yang anti salawat, ini mukanya nggak senyum. Coba masuk dalam majelis salawat. Nah, tuh masuk dalam majelis salawat. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Padahal bukan orang-orang alim, padahal bukan pelajar-pelajar agama. Mereka hanya orang-orang awam yang sering berselawat. Tapi kita lihat akhlaknya bagus, kesopanannya bagus. Apa yang mendidik mereka? Selawat yang saking banyak mereka baca. Akhirnya mereka santun. Majelis mana saja yang melihat majelis selawatan? Kalau ada yang kasar itu tuh yang malasnya itu. Tapi kalau yang aktifnya, senyumannya banyak, kelembutannya, ikramnya, akhlaknya, semuanya. Karena Nabi bersabda, selawat itu akan mensucikan kalian dari perbuatan-perbuatan kotor. Kenapa tidak? Satu salawat yang diucapkan Allah balas dengan rahmat 10 kali. Kalau orang itu mendapatkan rahmat dari Allah, maka semuanya akan bersih. Coba lihat sebaliknya. Hukum berbanding terbalik terhadap orang yang anti selawat. Mukanya tidak bersahabat, gersang, tambah lagi hitam di dahi, tambah menyeramkan, tambah lagi jenggot keriting, tanpa peci. Kok kasar begitu? Mana akhlaknya? Karena tidak ada selawatnya. Karena dia kasar kepada Nabi, kasar kepada keluarga Nabi, kasar kepada kedua orang tua Nabi, maka Allah berikan kepadanya sifat-sifat kasar. Bayangkan saja ibu dan bapak Nabi neraka dibilang. Bagaimana kasar dia, kurang ajar dia. Perlu diajar orang seperti itu biar dia terpelajar supaya nggak lagi kurang ajar. Bapak ibu Nabi di neraka
asal ngomong saja. Nggak ada ahlul bait, nggak ada. Yang ada Utsaimin bin Bas, itu ada. Kalau ahlul bait nggak ada. Pas kita mengkoleksi peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bid'ah ini akan menyebabkan kesyirikan. Tapi dalam waktu yang sama dia buat musim Syekh Albani. Ini pena terakhir Albani. Ini sendal terakhir Albani. Ini meja kerja Albani. Ini karangan-karangan Albani. Ini tulisan tangan Albani. Dia buat itu museumnya. Tapi kalau dibilang rambut Nabi, pedang Nabi, sendal Nabi, jejak kaki Nabi, syirik bid'ah. Kayaknya memang otaknya udah hilang. Dia bid'ahkan, dia pandang jelek kalau itu Rasulullah, dia pandang bagus kalau itu ustadznya. Ustadznya. Bukan ustaznya, tapi ustadznya. Kalau orang menyusun syair-syair, ulama menyusun syair-syair untuk memuji Rasulullah, bid'ah, sesat. Tapi dalam waktu yang sama dia susun syair-syair untuk siapa namanya? Bin Bas. Nah, itu nggak pernah dengar ya? Nanti dinasidkan ya. Syair untuk Bin Bas. Dia susun syair nyanyi-nyanyian untuk memuji Bin Bas, ulamanya Wahabi. Itu boleh, nggak haram. Tapi kalau susun syair untuk Rasulullah, bid'ah, syirik. Orang waras harusnya sadar tuh. Yang nggak waras saja ikut situ. Untuk syair untuk gurumu yang dia tidak setara dengan debu yang menempel di sendal Nabi, kamu susun syairnya, kamu puji-puji dia. Lalu ketika orang memuji Nabi yang dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kamu bilang bid'ah dan sesat. Di mana otakmu? Oh, di mana otakmu? Nah, nanti saya akan cari syairnya biar antum lihat. Nah, sallu alayya sallallahu alaikum. Berselawatlah kalian kepada saya. Sallu, berselawatlah kalian alayya, kepada saya. Sallallahu alaikum, niscaya berselawat kepada kalian, niscaya berselawat oleh Allah kepada kalian. Kita mendapatkan salawat dari Allah. Berarti ketika kita mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan pemberian istimewa dari Allah, bukan karena kitanya, tapi karena kita berselawat kepada kekasih Allah. Sama kejadian ketika antum menyelamatkan seseorang yang terlantar. Ada seseorang yang kemalaman di halte bis. Antum lewat dengan motor yang serba ada, yang kadang dengkol pun gak bisa menyala. Antum selamatkan orang itu, antum antarkan ke alamat. Sampai di alamat, ternyata dia anak orang kaya. Anak orang kaya.
lalu disuruh masuk rumah. Terima kasih telah menyelamatkan anak saya. Ini motormu. Kasih motor baru. Kasihan motor ini. Bukan karena nilai, antum membawa itu harganya senilai motor, tidak. Nggak ada ojek harganya senilai motor. Itu banyak orang mengojek. Bukan waktunya antum, bukan juga karena jasa itu mesti menerima nilai satu motor, tidak. Tapi karena orang yang kamu selamatkan itu orang kaya, orang yang berharga bagi keluarganya. Begitu juga, bukan ucapan, bukan energi yang kita keluarkan untuk selawat itu sehingga kita mendapatkan selawat 10 kali dari Allah, bukan karena itunya, tapi karena siapa yang kita selawati itu. Kamu telah ucapkan keselawat kepada orang dicintai oleh Allah, maka balasannya Allah balas 10 kali lipat dari apa yang telah kamu berikan untuk kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana kemuliaan Rasul, bukan kemuliaan apa yang kita lakukan, bukan ganjaran apa yang kita buat, tapi ganjaran itu besar karena kepada siapa kita berbuat. Sallu alayya, berselawatlah kalian kepada saya, niscaya bersalawat oleh Allah kepada kalian. Sallu alayya, berselawatlah kalian kepada saya, wajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah kalian dalam doa. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Bagaimana cara bersungguh-sungguh dalam doa? Atau bagaimana cara berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi katakan, wa qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammadin. Katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ini perlu diulas kembali. Kata Salafi, itulah hadisnya yang kamu baca itu. Apa kata Nabi? Katakanlah. Apa yang suruh dikatakan? Allahumma salli ala Muhammad. Pakai Sayyidina enggak? Enggak pakai. Nabi suruh pakai Sayyidina enggak? Tidak. Kalau dipakai, nambah-nambah. Kamu telah menambah-nambah agama, bid'ah. Nah itu, situ otaknya itu, situ dalilnya dia buat. Kulu, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad. Ketika Nabi mengatakan perintah, berarti itu perintah wajib. Ketika Nabi katakan Allahumma salli ala Muhammad, enggak pakai Sayyidina. Kalau kita pakai Sayyidina, berarti kita menambah-nambah agama. Menambah-nambah agama hukumnya bid'ah. Bid'ah sesat, sesat masuk neraka. Orang baca Sayyidina masuk neraka. Itu kesimpulan hukum yang dibuat oleh Wahabi sama Salafi. Dapat? Lalu di mana Ahlus Sunnah membela pendapat tersebut? Nah, ini kalau bisa kita buat perbandingan, sama dengan seorang anak disuruh oleh ibunya, pergilah ke kedai itu, tolong beli gula putih, mereknya Gulaku. Pergilah anak tersebut, tanya, gulaku ada bu? Enggak ada. Ini gula merek lain ada, berlian. Ini gula juga? Enggak, saya gulaku.
Ibu suruh gulaku bukan berlian. Balik dia ke rumah, "Ma, nggak ada gulaku, ada gula merek berlian." Itu kan dibeli nggak? Nggak dibeli kan, nggak disuruh, suruh gulaku saja. Nah, tuh otak selapis itu tuh masih anak-anak. Lurui tabung. Tekstual. Dia berpedoman kepada teks dong, tidak punya otak untuk mengembangkan sedikit. Lalu Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana mereka menjadikan itu dalil? Saya rasa sudah kemarin. Sudah ya. Pertama, firman Allah kepada Nabi Zakaria, "Wa kana sayyidan wa hasura." Yang kedua, sabda Nabi kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, "Qumu ila sayyidikum." Kemudian hadis dhaif mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar." Itu dalilnya untuk mengatakan sayyidina. Dan untuk ikut lurui tabung kayak salafi. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sebagian riwayat. Sebagian riwayat yang lain seperti yang antum baca di dalam tasahud akhir. Sallu ala anbiya'illahi wa rusuli. Berselawatlah kalian kepada nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya Allah. Kalau setelah sin ada waw, itu bacanya rasul, maknanya satu. Tapi kalau nggak ada waw, itu barisnya rusul, bentuk jamak. Berselawatlah kamu kepada nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya Allah. Jangan kepada saya saja. Maka ketika membaca Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Daud alaihissalam, ketika Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam berkata pada kaumnya, tetap berselawat. Kenapa berselawat? Karena perintah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena firman Allah, la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan dalam segi keimanan kepada para anbiya sebelumnya. Tapi kami bedakan di segi penghormatan, di segi ittiba, karena kami hanya wajib berittiba kepada Rasul yang dikirimkan kepada kami. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ba'athahum, itu mengutus ia Allah akan mereka. Khabar pada inna, itu mengutus ia Allah akan mereka anbiya dan rasul. Kama ba'athani, sebagaimana Allah mengutus aku. Kama, sebagaimana ba'athani, Allah mengutus aku. Jadi kami itu sama, maka berikan porsi yang sama. Tapi tidak dalam salat. Tidak sunnah bersalat dalam salat. Maka ketika membaca ayat Muhammadur Rasulullah, lalu makmum mengatakan sallallahu alaihi wasallam, enggak sunnah. Apalagi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Ada lagi yang pintar nahu, alaihi massalam. Enggak sunnah. Yang disuruh enggak dikerjain, yang enggak disuruh dikerjain. Perintah itu di awal, sabbihisma rabbikal a'la. Di sana perintahnya.
bukan alaihi wassalam. Sallu ala nabiyyin, berselawatlah kalian kepada nabi-nabi. Idza zakartumuni, apabila kalian mengingat aku. Apabila kalian mengingat aku, maka muncul ucapan selawat daripada para ulama yang berbunyi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Ada bahasa wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Kenapa ada muncul ucapan selawat seperti itu? Apakah Anda akan mengatakan juga bid'ah karena menciptakan selawat sendiri? Mikir. Apa kata Nabi? Berselawatlah kamu kepada nabi-nabi yang lain apabila kalian mengingat aku. Ketika menyebut nabi, kita juga sematkan selawat kepada nabi yang lain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maka ulama membahas di dalam sebuah kitab yang saya lupa namanya, tidak boleh berselawat kepada sahabat, tidak boleh berselawat kepada ulama, kecuali ketika kita gabungkan dengan selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam enggak sunnah, enggak dibolehkan. Ketika Imam Nawawi sallallahu alaihi wasallam berkata, enggak boleh. Tapi kalau digabungkan di dalam selawat Nabi boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi, masuk sahabat, wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Boleh berselawat kepada sahabat, boleh berselawat kepada Nabi kalau dirangkum dalam selawat Nabi. Tapi kalau berdiri sendiri, itu tidak boleh berselawat kepada sahabat saja, tidak boleh berselawat kepada ulama saja. Maka sahabat taraddi radhiyallahu an, kalau tabi'in sampai ke bawah tarahum rahimahullahu ta'ala. Nah, berkata Muhammad Ilyas rahimahullahu ta'ala. Takut dia dibilang rahimahullah. Sama saja rahimahullah boleh. Tapi biasanya para masyayikh agak tersinggung kalau masih hidup bilang rahimahullah. Kalau hidup bilang hafizahullah. Tapi sebetulnya sama. Mendoakan rahmat untuk orang hidup dan orang mati sama. Nah, almarhum Adit Zaki berkata, kalau orang awam kan enggak ingat dah mati. Apakah orang mati saja yang mesti disebutkan almarhum? Tidak. Orang hidup juga perlu rahmat Allah. Tapi bahasanya agak aneh, enggak biasa dipakai. Nah, nanti yang mukamal almarhum Habib Sufi 15 juz. Kemudian dilanjutkan mukamal almarhum Habib Sufi 25 juz. Nah, yang mengantuk almarhum Rahul. Woi, udah mati deh. Kok bisa mengantuk? Itu biasa bahasa. Tapi hakikat mau orang hidup, orang mati perlu pada rahmat Allah. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka para anbiya qad bu'itsu, sungguh mereka diutus, kama bu'itsu, sebagaimana aku diutus. Sungguh mereka diutus, kama bu'itsu, sebagaimana mereka diutus.
ditekankan ke dalam ta. Idza aradti, apabila kamu ingin dukhulal bait, masuk ke dalam Ka'bah. Wahai Aisyah, kalau kamu mau masuk Ka'bah, mau sholat dalam Ka'bah, enggak usah susah payah. Masuk ke Hijr Ismail itu sudah sama dengan masuk ke dalam Ka'bah. Maka kalau orang tawaf masuk ke Hijr Ismail, tawafnya tidak sah. Karena Allah katakan, tawaflah kamu bil bait. Ketika digunakan bahasa bil, itu maknanya di luar, bukan fil. Kalau fil maknanya di dalam. Kalau bil berarti di luar. Maka masuk tawaf masuk ke dalam Hijr, hukumnya tidak sah karena Hijr adalah dalam Ka'bah. Bahkan ketika kita tawaf memasukkan tangan atau meletakkan tangan di dinding Hijr itu, kita pegang begini sambil tawaf, itu tawafnya tidak sah. Kenapa? Sebahagian tangannya ada di dalam Ka'bah. Nah, sebagian tawafnya, sebagian anggota tubuhnya ada di dalam Ka'bah. Fa innama, maka hanya saja huwa, dianya Hijr, qit'atun minal bait, bahagian dari Ka'bah. Hanya saja dianya Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Namun walakinna, akan tetapi, qaumaki, kaummu wahai Aisyah, orang kampungmu wahai Aisyah, istaqsaruhu, mereka membatasi akannya Ka'bah. Mereka membatasi akannya Hijr. Hina banul Ka'bata, sehingga ketika mereka membangun Ka'bah, ketika mereka membangun Ka'bah, fa akhrajuhu minal bait, lalu mereka mengeluarkannya Hijr dari Ka'bah. Lalu mereka mengeluarkannya Hijr dari Ka'bah. Jadi kaummu itu membatasi dalam pembangunan Hijr, tidak dinaikkan sampai bangunnya setinggi Ka'bah. Dibangun hanya setengah saja, kurang dari setengah. Akhirnya dibatasi di tengah. Ketika dibatasi di tengah, maka Hijr sudah menjadi luar daripada Ka'bah. Sebetulnya itu bagian dari dalam Ka'bah. Maka kalau orang bernazar solat dalam Ka'bah, dia solat dalam Hijr, maka nazarnya tertunai. Kenapa? Karena Hijr adalah bagian Ka'bah. Nah, tapi untuk solat di dalam Hijr itu pun perlu mujahadah, perlu perjuangan yang ekstra. Dan untuk solat tenang di situ pun tidak mungkin. Nah, bagaimana mau solat? Mau sujud? Di tempat sujud kita itu badan orang, di tempat sujud kita itu kaki orang. Bisanya salat isyarat. Jadi ketika salah seorang petugas Masjidil Haram diberikan anugerah oleh pemerintahan Saudi karena dia rajin, disiplin dan sebagainya, karena sudah lama bekerja, apa hadiah yang diminta? Salat di dalam Hijr Ismail sendirian. Bahkan seorang ulama juga di kalangan tabi'in itu membayar sekian dinar uang supaya bisa salat di dalam Ka'bah 2 rakaat dengan 30 juz Al-Quran. Hari ini ada juga orang mengeluarkan uang, tapi untuk membeli tempat duduk VIP dalam
menonton Liga Inggris, Liga Jepang, Liga Indonesia, ada nggak? Di Indonesia yang ada Liga Sawah. Cari tempat duduk yang spesial, dia keluarkan uang yang mahal, pergi ke situ nonton, cari tempat duduk yang paling mahal. Itu yang dilakukan oleh pecinta bola. Begitu juga orang yang cinta dengan ibadah, dia keluarkan uang sekian banyak jumlahnya, nggak peduli, yang penting dapat tempat spesial, salat 2 rakaat di dalam Ka'bah dengan 30 juz Al-Quran. Bayangkan, sebetulnya dia bisa dapat uang untuk beli mobil pulang kampung, tapi dia bersedia menerima hadiah salat 2 rakaat di dalam hijir. Berapa kerinduan hatinya dengan Allah dan tempat-tempat yang mulia. Oh, kalau begitu saya akan keluarkan uang untuk mencium Ka'bah, kan sama saja. Mencium Hijr Ismail, mencium Hajarul Aswad. Keluarkan uang untuk mencium Hajarul Aswad, berarti berkorban untuk ibadah. Dalam hal ini tidak boleh. Di mana letak tidak bolehnya? Bukan mengeluarkan uangnya, tapi orang yang kamu bayar itu, dia untuk menyelamatkan kamu mencium Hajarul Aswad itu dengan menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain hukumnya haram. Menyakiti orang lain hukumnya haram. Mencium Hajarul Aswad hukumnya sunnah. La yutrakul haram illa, la yutrakul wajibu illa bil wajib. Tidak boleh dibiarkan perkara wajib kecuali untuk yang wajib. Tidak ada kaidah mengatakan boleh dilanggar perkara wajib, boleh dilakukan perkara haram untuk mendapatkan perkara sunnah. Itu tidak ada kaidah fikihnya begitu. Sehingga membayar orang untuk mencium Hajarul Aswad hukumnya tidak dibolehkan, karena Anda mencium hukumnya sunnah, sementara orang yang Anda bayar itu akan menyikut dan menyakiti orang yang ada di sekitarnya. Nah, lebih baik tidak mencium. Nah, kecuali mencium tanpa ada menyakiti siapa-siapa. Tapi kalau tersakiti enggak ada masalah. Nilai lagi babnya. Kalau Anda siap tersakiti dengan mencium Hajarul Aswad dan memaafkan orang yang menyakiti antum tanpa menyakiti orang lain, pasrah saja di bawah arus itu, nggak nyakiti siapa-siapa, siku disimpan, kemudian kena kepala, ya Allah maafkan dia. Kejedok hidungnya berdarah, ya Allah maafkan dia. Tentang saya Hajarul Aswad, itu boleh. Kenapa boleh? Karena berkorban untuk ibadah boleh. Berkorban diri untuk suatu ibadah boleh, tapi menyakiti orang lain untuk ibadah sunnah tidak boleh. Nah, sum Syawalan, puasalah kalian bulan Syawal 6 hari minimal. Boleh secara berurutan, boleh dicicil Senin Kamis. Yang lebih baik adalah hari kedua Idul Fitri yang ikut pemerintah. Jangan hari kedua Idul Fitri ikut Muhammadiyah. Itu puasa antum bisa saja puasa di tanggal 1 Syawal, bisa saja di 2 Syawal. Jadi puasa di situ maskuk, diragukan. Maka puasalah di bulan Syawal hari pertama yang disepakati oleh khilafiyah yang ada. Nah, sum Ramadan, puasalah kalian di bulan Ramadan. Sum, puasalah kamu. Ini sabda Nabi kepada Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Yang tadi
Sum Syawal juga sama kepada Sayyidina Usama bin Zaid. Sum Ramadan, puasalah kamu wahai Usama di bulan Ramadan. Walladzi yalih, dan bulan setelah Ramadan, dan bulan setelahnya Ramadan, yaitu Syawal. Wa kulla arbi'a wa khamis, dan setiap hari Rabu dan Kamis. Dan setiap hari Rabu dan Kamis. Fa idza anta, apabila engkau, fiilnya dibuang, apabila engkau melakukan hal tersebut, idza anta sumta, fa idza tasumu anta, apabila kamu puasa, qad sumtad dahar, sungguh engkau telah berpuasa sepanjang tahun. Sungguh engkau telah puasa sepanjang tahun. Bahkan dalam hadis yang lain, puasa bulan Ramadan 6 hari bulan Syawal itu sama nilainya dengan puasa 1 tahun penuh. Puasa Ramadan 30 hari, 30 hari dilipat gandakan satu puasa 10 kali, berarti puasa 30 hari Ramadan sama dengan puasa 300 hari. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan puasa 60 hari. Puasa Ramadan 300 hari, puasa Syawal 60 hari, berarti sudah sama dengan puasa 360 hari. Di situ letak mafhum hadisnya. Puasalah kamu Ramadan tambah 6 bulan Syawal sama dengan puasa setahun, karena puasa sehari dikalikan 10 kali lipat. Berarti konsep ibadah minimal itu 1/10 dari waktu yang ada. Nah, itu konsepnya. Akhirnya muncul 3 hari tiap bulan, 40 hari setiap tahun, 4 bulan seumur hidup. Ini konsepnya di sana munculnya. Maka zakat juga 1/10 dari pertanian. Maka kalau orang bisa menjaga 1/10 untuk agama, dalam apa saja? Nah, dalam apa saja, maka dia sudah mendapatkan, sudah seolah-olah sudah mengamalkan semua agama, mengamalkan agama secara sempurna. Gaji 4.400.000 untuk orang lain, waktu 24 jam, 2,5 jam untuk orang lain. Itu lahir 2,5 dari 24 jam tadi, bagi 10, 2,4. Nah, ya Karim. Lalu dibilang nggak ada dalilnya. Maka ulama India itu termasuk ulama yang memiliki wawasan yang dalam pemahaman. Maka antum kalau jumpa kitab Sunan Abi Daud yang disyarah oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, itu dibawa kemana saja pergi ke pondok pesantren, pergi ke mana-mana khurut, bawa Sunan Abi Daud syarah Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Tabligh itu apa sih? Ini baca kita syarah Sunan Abi Daud Syekh Zakaria, itu tabligh ulama hadis. Berarti bukan itu juga mentolerir seluruh bayan itu bagus, enggak juga. Kadang dia dengar sedang tidur, maka dia pahami sepenggal. Sebetulnya bukan 1000, katanya 10, cuman terdengarnya 1000 atau salah terjemah mungkin. Khair, cukup insyaallah.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.